penuh dengan sukacita. Amin. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah di doa malam. Kita juga mau mengucap syukur ya, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kita yang ke-5. Iya betul. Ya, jadi sekalian kita mau mengucap syukur, kita mau bersekutu bersama, oke? Sebelum kita mulai, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa kami boleh rasakan pada malam hari ini Tuhan. Kau kembali Tuhan melayakkan kami, mengizinkan kami Tuhan, berikan kesempatan kepada kami sekali lagi Tuhan untuk kami dapat bersekutu bersama Tuhan, dapat kembali Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus bagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur juga pada hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, kami merayakan Tuhan Yesus meskipun secara online Tuhan, tapi kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur membawa gereja kami tercinta, gereja kami Indonesia Kelapa Gading Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan Kau yang akan memimpin jalannya ibadah doa malam pada saat ini Tuhan Yesus. Berkala apa yang keluar dari mulut kami, apa yang keluar dari hati kami, itu semua menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan jalannya ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita naikkan pujian, naikkan ucapan syukur kita.
panjatkan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ini rasa syukur kami, Tuhan. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, selalu baru setiap hari. Tiada pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, pertolongan Haleluya, Engkau sungguh baik,
Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oralana maralaya. Sungguh siapa kami ini Tuhan, jika tanpa Engkau Tuhan. Oralana maralaya, shikiralana maralaya. Oralana maralana maralaya, shikiralana maralaya. Oralana maralaya. Oralana maralaya. Oralana maralana maralaya, shikiralana maralana maralana maralaya. Oralana maralana maralaya, shikiralana maralana. Haleluya, haleluya. Oralana maralana maralaya, shikiralana maralana. Oralana maralaya, shikiralana maralana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan syukurku buat hadiah Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Mesra setiamu di sepanjang hidupku. Mesra setiamu Tuhan. Mesra setiamu. Mesra setiamu. Di sepanjang hidupku. Haleluya. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dan Tuhan kan bersuka bukan menyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka bukan menyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku bahwa jangan tidurnya dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan menyanyi puji kebesaran.
hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan tirukan dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan tirukan dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke, kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kami Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan, layakan setiap kami Tuhan, untuk kami selalu dapat Engkau tuntun dalam perjalanan Tuhan. Kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Ini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Ini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
sempurna seperti-Mu, Allah, sempurna seperti-Mu. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Shalom. Lambaikan tangan yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Yuk lambaikan. Ya, saya berdoa bahwa kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Karena hari-hari ini yang namanya sehat dan yang namanya bahagia sedang banyak dicari orang-orang di luar sana. Saya percaya bersama Yesus kita sehat, bersama Yesus kita bahagia. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit terkait tentang tema gereja kita bulan ini. Nah, saya sebenarnya mau cari tema apa, tapi minggu yang lalu kalau tidak salah saya nonton TV ya, nonton TV itu ada ceritanya Bunda Anne Avanti ya namanya, Anne Avanti. Ya. Nah, saya terinspirasi dari ceritanya beliau, bagaimana dia hidupnya untuk menjadi berkat buat orang. Akhirnya, karena cocok dengan tema gereja kita bulan ini, saya mengambil sebuah judul, Jangan Protes pada Proses. Mari kita sama-sama katakan, jangan protes pada proses ya. 2, 3. Jangan protes pada proses. Sekali lagi, kita sama-sama katakan. 2, 3. Jangan protes pada proses. Saya berjanji tidak akan protes pada proses. Itu yang akan saya lakukan. Saya tidak akan pernah memprotes pada proses. Karena kita seminggu yang lalu banyak belajar terkait ini. Pak Gembala kita juga menyampaikan bahwa dengan proses, kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang berkualitas bisa dibentuk karena proses. Artinya, kalau kita mau hidup kita berkualitas, kita harus mau diproses. Kita harus mau untuk melakukan prosesnya Tuhan. Jangan cuma protes. Dan saya meyakini orang sukses itu tidak akan pernah protes pada proses. Mari kita sama-sama baca. Di Yeremia 18 ayat 4. Di situ sudah ada. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lagi saya baca, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa diproses kembali. Nanti dengan terjemahan bahasa lain ada yang cukup menarik. Diproses kembali. Nah, pertanyaannya, seringkali kita hidup itu tidak mau diproses. Kita cuma mau hasilnya saja. Padahal kita sepakat bahwa yang namanya proses yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Beda dengan orang yang berpikir hasil yang baik belum tentu prosesnya baik. Tapi saya mempercayai bahwa ketika prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Ada orang yang bilang yang penting hasilnya, tapi prosesnya diakal-akalin, prosesnya dibikin instan dan sebagainya. Berbeda. Ada orang yang bilang apa? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu ada benarnya juga bahwa prosesnya baik, prosesnya benar, hasilnya akan baik. Nah, seringkali kita protes pada prosesnya Tuhan. Nah, ini saya ada sebuah video kisah singkat ya, mudah-mudahan bisa didengarkan, kesaksian tentang suami istri. Suami istri dan mertuanya terkena COVID dan anaknya juga terkena COVID. Saya merasa ini prosesnya Tuhan luar biasa. Jadi menariklah nanti kita baca. Mohon maaf ini diambil langsung dari handphonenya si wanita ini ya, si istri ini ya. Jadi mungkin suaranya kecil atau gambarnya kurang jelas karena
pikselnya pakai piksel handphone. Nah, saya percaya ini proses yang Tuhan izinkan atas hidup kita seharusnya membuat kita semakin dekat dan berserah total pada Tuhan, bukan malah lari dari Tuhan. Tetapi ketika ada proses itu harusnya membuat kita dekat sama Tuhan. Oke ya, saya coba putar, mudah-mudahan bisa suaranya. Tolong di itu. Gak mungkin aku kena COVID, begitu pikirku saat itu. Aku kan kerja dari rumah, selalu tertib melakukan protokol COVID apabila harus ke supermarket atau ke rumah orang tuaku. Maaf, ada Kak Iwan, jadi harus saya ulang lagi. Tapi kenyataannya gak mungkin aku kena COVID, begitu pikirku saat itu. Aku kan kerja dari rumah, selalu tertib melakukan protokol COVID apabila harus ke supermarket atau ke rumah orang tuaku. Tapi kenyataannya, mungkin tangan saya kurang disiplin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Atau mungkin suami saya yang begitu, atau mertua, atau teman-teman dan sanak saudara yang sesekali kami jumpai. Sebelumnya, selama 10 hari, saya sakit di rumah dengan gejala demam tinggi, sendi-sendi sakit, lidah terasa pahit, dan batuk ringan. Di hari kelima setelah demam turun, aku dan suami melakukan cek darah, di mana hasilnya menunjukkan bukan demam berdarah maupun tipes. Walau enggan melakukan rapid test, mungkin karena takut menerima kenyataan, apalagi saya toh tidak demam lagi, saya akhirnya melakukan rapid test pada hari ke-7. Dan hasilnya non-reaktif. Di titik ini, ibu mertua saya yang berusia 78 tahun mengalami rasa pahit di lidah selama seminggu, tidak selera makan, dan tubuh semakin lemas, namun tidak ada demam maupun batuk. Karena gejala ini tidak terlihat berbahaya, maka tidak ada tindakan medis yang lebih lanjut dilakukan selain beristirahat. Merasa lega dengan hasil non-reaktif, keesokan harinya suami ke rumah sakit Elizabeth untuk ambil obat batuk yang tak kunjung reda. Oleh Dr. Budianto, suami diperintahkan untuk melakukan CT thorax, di mana pada hasilnya terlihat bercak-bercak yang sudah meluas ke kedua paru-paru. Karena rasa takut, kami memutuskan melakukan swab test keesokan harinya. Dan hasilnya positif. 4 Juli 2020, sore itu kami masuk ke rumah sakit Elizabeth Medan. Malam itu juga, ibu mertua saya menyusul opname dengan kondisi cukup kritis. Saya, suami, dan mertua diisolasi di dalam satu kamar. Perasaan cemas dan takut semakin bertambah setelah berjumpa dengan para perawat yang lengkap dengan APD-nya. Perawatan dimulai, infus dipasang dengan ditusuk-tusuk sampai mendapatkan antibiotik yang sesuai untuk masing-masing. 3 kali sehari, rata-rata ada 10-14 butir vitamin dan obat-obatan yang harus dimakan. Dari infus dimasukkan vitamin C dan disuntikkan antibiotik. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words. Hari kedua isolasi adalah hari yang terberat buat saya. Menghibur diri, saya bernyanyi. Hari itu saya mendapat info hasil rapid test anak-anak saya yang dijaga oleh keluarga. Hasilnya reaktif. Saya juga mengkhawatirkan status anggota keluarga yang lain. Rasa takut dan sedih yang teramat besar membuat kondisi tubuh kami juga drop. Suami dan mertua mulai diberikan oksigen. Diare saya juga mulai memburuk. Untunglah keluarga dan teman-teman selalu mendoakan dan memberi support. Berdamai dengan situasi yang sedang menimpa keluargaku tidak mudah. Tapi pesan dari Dr. Joseph menjadi pengingat dan penutup untuk hari kedua. Perawatan berlanjut. Para perawat yang tidak kami kenali di balik APD-nya melakukan EKG setiap hari, cek darah per 2 hari, dan foto toraks per 3 hari. Perawat juga mengantar makanan yang sehat, juga makanan-makanan tambahan yang dikirim oleh keluarga. Setiap hari perawat juga menyuntikkan obat pengencer darah ke perut suami dan mertua.
Selebihnya, kami bertiga harus saling support dan membantu satu sama lain. Berdoa, memotivasi, khususnya dalam merawat ibu mertua di tengah keterbatasan para perawat. Selama perawatan, tangan sering nyeri karena membengkak dan infus dipindah berkali-kali. Sesekali, di lorong kedengaran suara-suara raungan pasien lain yang menyayat hati. Doa pendek kupanjatkan untuknya. Sesekali juga di lorong ini kami berjumpa dengan pasien-pasien lain yang telah sembuh dan menunggu hasil swab negatif. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Walau anak-anak terpapar, tapi tanpa gejala dan semakin sehat dirawat keluarga. Semua keluarga juga non-reaktif dan sehat. Kondisi kami juga berangsur sembuh, khususnya ibu mertua yang di usia 78 tahun berhasil melewati masa krisisnya dan recovery-nya sangat cepat. Setelah 2 kali swab saja, kami berhasil mendapat hasil negatif. 2 minggu lamanya saya di rumah sakit, keluar lebih dulu dari suami dan mertua yang menyusul beberapa hari setelah itu. Jangan lengah, virus ini memang berbahaya. Jangan takut, dengan deteksi awal dan perawatan yang benar, virus ini bisa dikalahkan. Dengan setulus hatiku, aku mengucapkan puji syukur ke Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan COVID. Khususnya Dr. Budianto dan Dr. Noni dan seluruh perawat di Rumah Sakit Elizabeth yang bertugas di ruang isolasi, atas perawatan dan motivasi yang selalu kalian tularkan. Ya, itu tadi sekilas tentang bagaimana kisah nyata bahwa anak Tuhan yang diproses Tuhan melalui kejadian COVID. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa itu proses. Saya mendapatkan artikel ini cukup menarik dan saya juga akhirnya pun belajar. Proses terdiri dari P, R, O, S, E, S. Hari ini dengan cepat saya akan sedikit ngebahas singkatan atau lebih mudah disingkat ya, P, R, O, S, E, S. Nah, proses yang pertama adalah huruf P. Huruf P, proses, di sini saya temukan sebuah kata peremukan. Jadi yang namanya proses, kita mesti siap untuk diremukkan. Setiap orang yang mau mengalami proses harus siap untuk diremukkan. Di terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, itu ada kata-kata yang sangat menarik. Bila bentuk bejana yang sedang dibuatnya itu tidak seperti yang dikehendakinya, maka tukang periuk itu meremas-remasnya menjadi segumpal tanah liat kembali. Lalu ia mulai lagi dari permulaan. Artinya sedang diremukkan, sedang dibentuk. Untuk membentuk perlu diremukkan sendiri. Jadi diremukkan itu simpelnya apa? Simpelnya hancur. Mulai dari awal, berkeping-keping, atau sangat-sangat hancur. Seperti itu. Nah, ketika kita diproses, kita harus siap dengan P yang pertama, yaitu peremukan. Nah, peremukan itu gambarannya seperti ini ya, bahwa kayak diulek dengan tangan atau bisa juga diperes-peres, bisa juga dikencangkan. Nah, itu pasti mengalami proses, pasti rada sakit, pasti rada nggak enak, nggak bisa menyesuaikan. Jadi bentuknya sedang dicari. Nah, tanpa sadar, ketika kita sedang diproses, karakter kita, sifat-sifat kita, hal-hal yang buruk sedang dipilah. Antara yang baik dan yang buruk sedang dipilah sama Tuhan. Tuhan sedang ingin memisahkan kita, memproses kita, meremukkan kita menjadi manusia-manusia yang baik. Remukan ialah proses untuk mendewasakan kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika kita sedang diremukkan, itu menunjukkan bahwa kita sedang menuju dewasa. Percayalah, yang namanya peremukan itu tidak bermaksud untuk menghancurkan kita.
Peremukan itu tidak bermaksud untuk membuang kita, tetapi peremukan itu membuat kita untuk menjadi dewasa. Yang kedua, peremukan ialah proses untuk menguatkan otot iman kita. Tanpa diremukkan, otot kita tidak akan pernah kuat. Tanpa kita ngangkat beban berat, tanpa kita berlatih terhadap beban, saya anggap peremukan itu mirip beban, otot kita tidak akan kuat. Sama dengan iman kita. Iman kita itu perlu diuji. Salah satu menguji iman kita adalah dengan peremukan itu sendiri. Karakter kita, apakah kita sabar, atau kita tetap percaya sama Tuhan ketika menghadapi proses. Yang ketiga, peremukan ialah proses untuk menjaga kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Seperti yang saya bilang di awal, seharusnya ketika kita sedang diproses, ketika kita sedang mengalami peremukan, idealnya adalah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa menghadapi proses. Tanpa Tuhan, kita tidak kuat mengalami proses itu. Nah, saya percaya ini bahwa tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. Seburuk apapun bentuk kita, gewanteng, jelek, elek, ataupun gemuk, kurus, ataupun jahat, pembunuh, kejam, sadis, saya terlalu yakin, terlalu percaya bahwa dapat dibentuk kembali oleh Allah. Tidak ada hidup yang terlalu hancur tidak dapat dibentuk oleh Allah, karena Allah itu adalah pencipta. Namanya pencipta ya dia bisa menciptakan kita kembali, bisa membuat kita menjadi sesuai dengan gambarnya Tuhan kembali, sesuai dengan maunya Tuhan, menurut pandangan Tuhan. Nah, di Yeremia 18 ayat 6, B ngomong seperti ini, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku. Artinya, jangan khawatir, ketika kita diremukkan, otot kita, otot iman kita sedang bertambah kuat. Ketika kita diremukkan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita berada di tangan yang tepat. Kita berada di tangannya Tuhan. Jadi nggak usah khawatir ketika kita sedang diremukkan. Bahkan maaf ya, bahasa saya ketika kita sedang diinjak-injak. Ketika kita sedang mengalami proses, entah itu di PHK, entah itu pengeluarannya terlalu banyak, atau kekurangan keuangan, atau kondisi tubuh yang sedang tidak fit, atau sedang sakit, bahkan tadi ada kisah tentang orang yang kena COVID, jangan khawatir. Itu adalah bagian proses kita sedang diremukkan Tuhan untuk sesuai dengan gambarnya Tuhan. Nah, seorang Lewis, dia adalah seorang penulis Kristen yang luar biasa, mahasiswa yang cukup cerdas. Dia menyampaikan sesuatu seperti ini. Allah berbisik dalam kesenangan kita. Ternyata ketika kita senang, Allah itu ngomong bisik-bisik. Berbicara dalam keadaan biasa, Allah ngomong pada saat kita dalam keadaan biasa. Tetapi Allah berteriak dalam penderitaan kita. Sesungguhnya penderitaan adalah sound systemnya Allah untuk membangunkan dunia yang sedang tertidur. Jadi kita harus bisa bilang, bahagia sekali ketika aku mengalami penderitaan. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengeluarkan sound systemnya. Kalau kita senang, Tuhan paling cuma ngomong, hebat kamu, luar biasa kamu, sehat kamu, diberkati. Tapi ketika kita sedang mengalami penderitaan, percayalah, itu merupakan salah satu sound systemnya Allah untuk membangunkan dunia. Supaya orang melek bahwa kamu butuh Tuhan. Bahwa kamu harus tetap melekat sama Tuhan. Peremukan Allah adalah bagian di mana kita supaya tetap kuat, di mana tetap kita mengandalkan Tuhan. Nah, R, P tadi peremukan, yang R adalah respon. Kita sama-sama tahu, ketika setiap orang sedang diremukkan, ketika setiap orang sedang mengalami hal yang tidak enak, sedang diinjak-injak, sedang diremas-remas, berikutnya adalah R. Apa respon kita? Apa respon hati kita ketika kita sedang mengalami diremukkan Tuhan? Percayalah bahwa respon hati yang benar membuat pikiran kita benar. Ketika pikiran kita benar, tindakan kita akan benar. Tindakan benar, hasilnya akan benar. Jadi ketika kita sedang diremukkan Tuhan, punyailah respon hati yang benar.
Ini yang saya maksud sampaikan pengen tadi di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini ayat bulan lalu, tetapi masih nyambung ternyata sama bulan ini. Artinya apa? Kita harus merasa bahagia. Kita harus merasa beruntung. Kita harus merasa menjadi manusia yang sangat diberkati ketika kita jatuh dalam pencobaan. Ketika kita sedang diremukkan, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Orang bahagia itu artinya orang yang beruntung, orang yang mendapatkan berkat luar biasa, orang yang hatinya melimpah ruah dengan sukacita. Jadi siapapun itu, ketika kita dalam pencobaan, respon hati kita mesti benar. Jadi responlah bahwa peremukan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang baik. Bahkan itu bisa menunjukkan ketekunan kita. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Poinnya adanya di situ. Jadi ketika orang mengalami peremukan Tuhan dan dia melakukan respon hatinya dengan benar, saya percaya dia akan menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ayo, mari saya mengajak setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang diremukkan, punyailah respon hati yang benar. Anggaplah kebahagiaan, anggaplah keberuntungan, anggaplah suatu sukacita yang luar biasa ketika kita sedang dalam peremukan Tuhan, ketika kita sedang menghadapi berbagai pencobaan. Bukanlah masalah yang membentuk kita, namun sesungguhnya cara kita bereaksi terhadap masalah itulah yang membentuk kita. Karakter kita akan diuji ketika kita ada masalah. Kita mau pukul-pukul, kita mau marah-marah. Saya sering disindir akhir-akhir ini sama istri ketika saya ada masalah. Ketika saya stres, saya cenderung rada esmoni katanya. Marah-marah gitu. Papi kok marah-marah gitu. Mungkin keluar karakter buruk saya, tanda kutip. Saya nggak sabaran, saya ingin sempurna, saya ingin baik. Ternyata benar juga, masalah itu bukan yang membentuk kita. Yang membentuk itu respon hati kita terhadap masalah itu. Itulah karakter kita yang sesungguhnya. Ketika respon hati kita benar, itu sedang membentuk kita. Kita sedang diremukkan dengan baik. Tetapi ketika masalah datang, respon hati kita salah, kita sama halnya dengan masalah itu sendiri gitu ya. Nah, ada yang menarik, saya cari gambar ini rada susah tapi ketemu juga. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusirnya bila akan membuat sarang di kepala kita. Semuanya saya yakin paham, kita tidak bisa menghindari ketika ada burung terbang-terbang di atas kita, atau bahkan maaf ya, ada tai burung yang jatuh. Tapi percayalah, kita bisa mengusir burung itu ketika ada di sarang kepala kita. Nah, karakter-karakter yang mau keluar atau respon hati yang salah itu bisa kita usir. Kita punya hak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk melakukan sesuatu. Ketika kita tahu bahwa itu tidak baik buat kita, ketika kita tahu bahwa burung itu sedang melukai kita atau sedang membuat kita menjadi tidak indah, kecuali ada yang suka dibikin sarang di burungnya ya kita bisa mengusirnya bila membuat sarang di kepala kita. Artinya semuanya tergantung daripada respon hati kita. Nah, respon hati yang benar akan menghasilkan cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar akan membuat pikiran kita benar, tindakan kita benar. Tindakan yang benar ketika diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan mewujudkan karakter kita. Sesungguhnya karakter dimulai dari respon hati yang benar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjut. Berikutnya, P, peremukan. R adalah respon hati. O, omongan. Ini yang seringkali kita tidak kuat. Kadang-kadang di proses Tuhan kita masih kuat. Terus kita sudah punya respon hati yang benar. Tetapi ketika mendengar omongan orang, kita nggak kuat. Mentolong, tanda kutip ya, mentolong ngaploki kalau orang bahasa Jawa ya, mentolong nonyo, bahasanya begitu ya. Ngomong udah aku disiksa, udah begini, dianggap aku berdosa lah, dianggap aku nggak
nggak pernah amal lah, dan sebagainya. Itu yang sering kali muncul. Setiap kali orang yang sedang diproses, setiap kali orang yang dijatuhkan, misalnya nih, mohon maaf ya, setiap kali ada orang yang sakit dibilang begini, setiap kali ada orang yang jatuh dalam dosa dibilang begini. Nah, itu mungkin bisa jadi kita tidak tahan dengan omongan-omongan seperti itu. Nah, kita tidak bisa melarang orang untuk berkata-kata tentang kita. Siapapun berhak keluar. Saya pernah diomongin, mulut-mulut sendiri kok, kenapa kamu larang? Ya benar juga sih, ngapain dong itu mulutnya dia kok saya larang gitu loh. Tetapi kita bisa mengubah reaksi kita terhadap omongan orang tentang kita. Mau kita nunjuk tanda kutip atau kita mau bersyukur dengan omongan orang. Karena itu mulutnya orang, bukan mulut kita. Kalau mulut kita bisa kremes-kremes sendiri gitu ya. Tapi mulut orang, jadi nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah merubah reaksi kita terhadap omongan orang lain. Melok-melok ikut emosi, atau dengerin omongan orang yang nggak jelas, yang nggak tahu, karena yang kita yang merasakan, atau kita bersyukur. Masih ada orang yang memperhatikan kita. Atau kita bersyukur, kita menjadi salah satu role model. Karena orang itu bisa jadi ngiri sama kita, sehingga ngomongin yang nggak benar tentang kita. Nah, yuk ubah reaksi kita terhadap omongan-omongan orang yang nggak benar. Nah, Albert Einstein pernah ngomong begini, saya juga menarik. Saya tadinya mau saya munculin gambar Albert Einstein, teman sudah pada tahu ya. Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang. Kadang manusia punya mulut, tapi belum tentu punya otak ya. Jadi rada menarik juga ya. Tapi ya kadang-kadang begitu. Omongan dan S adalah semangat. Ketika kita sedang diremukkan Tuhan, harusnya kita punya respon hati yang benar. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Tapi yang paling penting ketika kita masih hidup di dunia, kita harus menjalaninya dengan penuh semangat. Hanya orang-orang yang bersemangatlah dia akan tahan menghadapi proses. Orang-orang yang letih, lesu, loyo, pasti cenderung tidak tahan menghadapi proses. Tetapi orang yang bersemangat pasti akan kuat menghadapi proses. Kalau kita bersemangat, maka kita pasti bisa menanggung penderitaan yang kita alami. Jadi semangat itu kekuatan. Hal-hal yang sulit, sekali lagi saya bilang, hal-hal yang sulit akan terasa lebih mudah kalau kita melakukannya dengan semangat. Saya ingat kalau zaman saya dulu KKO. Nah, sekarang ada nggak ya KKO? Abdi ya dulu ya. Itu kalau nyanyi sambil jalan semangat kan. Kalau nggak nyanyi, saya yakin larinya nggak bisa kenceng. Kalau nggak nyanyi, mungkin jalannya jalan klunak gitu ya. Tetapi karena Abdi atau KKO itu bersemangat, dia itu kesannya kayak dipukulin, ditendang, di suasana panas, suasana dingin tetap kuat. Ya itu mungkin konsepnya bahwa kalau kita bersemangat, kita bisa menanggung prosesnya Tuhan, kita bisa menanggung penderitaan yang kita alami, kita bisa menanggung pencobaan yang kita alami. Orang yang bersemangat, Amsal 18 ayat 14, sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu firman Tuhan yang bilang. Mungkin Abdi sama KKO itu belajar dari firman Tuhan juga ya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Jadi percayalah, ketika kita bersemangat, itu ada sebuah kekuatan. Sama kayak ketika kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, itu juga akan ada kekuatan. Dan saya percaya ketika orang yang bersemangat, itu dia bisa menanggung penderitaannya. Karena menjalaninya dengan luar biasa. Kita sama-sama tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetap semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita tidak semangat, penderitaan itu membuat beban buat kita. Penderitaan itu sesuatu yang sangat berat. Penderitaan itu sesuatu yang mengerikan. Permukaan Tuhan itu adalah hal yang harus dihindari. Padahal orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sayang Tuhan, penderitaan atau pencobaan itu adalah kebahagiaan. Kataan ya firman Tuhan itu. Penderitaan kok kebahagiaan. Nah, memang firman Tuhan bilang seperti itu, bahwa ketika kita menderita itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap tahan menghadapi penderitaan, kita harus semangat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai
kering tulang kita. Kalau tulang kita kering, kita nggak bisa berdiri, ujung-ujungnya kita pasti akan mati. Tapi ketika kita punya semangat, salah satu semangat itu muncul dari hati yang gembira, itu akan terus menguatkan kita menghadapi penderitaan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini luar biasa ya firman Tuhan, Amsal 24 ayat 10. Artinya apa? Kalau kita punya tawar hati, kalau kita ogah-ogahan, kalau kita nggak punya semangat hidup menghadapi pencobaan, kalau kita loyo, kalau kita letih, kalau kita lesu, pada masa kesesakan ya, pada masa kesesakan itu kan sama, pada masa sedang dicobai, pada masa penderitaan, pada masa peremukan, kecillah kekuatan kita. Jadi hati kita harus benar, hati kita harus semangat, kembali ke respon hati tadi ya, hati kita harus benar. Hati kita harus terus semangat. Ada dokter bilang begini, dokter yang cukup terkenal, Dokter Masaru Emoto. Kalau dia bilang kalau hatinya nggak benar, ada dendam, menyimpan kepahitan, maka imun tubuh kita akan mati. Jadi supaya kita bisa tahan daripada COVID, selain teknikal, selain obat-obatan, selain minum vitamin, selain berjemur, kita tidak boleh punya hati yang tawar hati, khususnya dendam, menyimpan kepahitan, maka imun tubuh kita akan mati. Jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Jadi hatinya mesti benar. Stres itu biasanya dimulai dari hati yang nggak benar. Ini karena hubungannya dengan COVID, saya sedikit membawa arah sakit-sakit ya, gitu ya. Jika kita sering merasa khawatir, hatinya nggak benar, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Jika kita mudah tersinggung hatinya, maka kita akan cenderung terkena penyakit susah tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Saya HNP mungkin sering bingung ya, oh enggak ya. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, hatinya takut, kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka bernegatif thinking, kita akan mengalami penyakit sulit mencerna. Jika kita mudah emosi, ini saya nggak boleh sering marah ya, Mami ya, kita akan, dan cenderung pemarah, kita akan bisa rentan hepatitis. Jika kita sering merasa apatis, ini poin penting ya, dalam masa pandemi COVID, tidak pernah peduli terhadap lingkungan, maka kita akan mengalami penurunan kekebalan tubuh. Oh, ternyata begitu ya. Selama kita hidup COVID dalam pandemi ini, kalau kita nggak peduli sama orang sekitar kita, itu bisa menurunkan kekebalan tubuh. Jadi sering-seringlah kita peduli, sering-seringlah kita empati. Hari-hari ini yang namanya empati itu mahal. Hari-hari ini yang namanya empati itu luar biasa, harus kita lakukan. Jika sering menganggap sepele semua persoalan, maka kita bisa mengakibatkan penyakit diabetes. Jika kita sering merasa kesepian, kita bisa terkena penyakit memori dan kontrol fungsi tubuh kurang, karena susah ngomongnya demensia senilis. Jika hati kita sering bersedih, harusnya kita kan bersemangat nih. Kalau senengannya sedih terus merasa rendah diri, kita akan mudah terkena leukemia atau kanker darah putih. Apa yang ingin saya sampaikan dalam hal bersemangat, tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya yakin ketika kita semangat, ditambah dengan ucapan syukur, kita bisa menghadapinya. Kita bisa menghadapi prosesnya Tuhan. Kita bisa menghadapi rencana Tuhan. Bahkan kita bisa dibentuk sesuai dengan gambarnya Tuhan. Yang berikutnya, peremukan respon, omongan, semangat, enjoy. Jadi, dengan kita bersemangat, dengan kita enjoy menikmati prosesnya Tuhan, dengan kita enjoy menikmati permukaan Tuhan, dengan kita enjoy menikmati pencobaan Tuhan, saya yakin sedikit lagi kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita harus menikmati dan menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Tidak cuma baik ya, tapi benar. Tapi biasanya kalau benar itu baik ya. Jadi percayalah, hidup baik dan benar itu bisa dilakukan ketika kita enjoy. Karena orang enjoy itu sudah bahagia. Kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan enjoy, itu sesungguhnya kita sudah bahagia. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini ayat terkenal ya.
Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan aku berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya apa? Hidup dalam kondisi apapun, ayo kita enjoy. Baik miskin, baik kaya, enjoy. Baik makannya tahu tempe, makannya setiap hari steak, setiap hari bakso, kayak Pak Eli misalnya ya. Bakso aja ya bakso juga sih. Kita enjoy, tetap enjoy. Makannya tahu tempe ya. Sekali-sekali komplain boleh lah, tapi tetap enjoy hatinya, semangat dan enjoy. Ini kenapa? Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, supaya kita tidak mencemarkan nama Tuhan. Ini menarik, ini pengkhotbah saya baru dapat ayat ini tadi ya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jeripaya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi memang firman Tuhan itu menyuruh kita untuk nikmati hidupmu. Nikmati apa yang sudah kamu dapat. Tentunya dengan cara yang baik dan benar. Jadi itu juga pemberian Allah. Menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Lawang usaha-usaha kita sendiri, hasil dengan jeripaya, baik dan benar caranya, tidak nyuri, tidak nyolong, ya itu berhak kita nikmati. Ayo kita nikmati, kita enjoy apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Bahkan ketika kita diproses pun kita harus enjoy, kita harus menikmati prosesnya Tuhan. Orang-orang yang menikmati prosesnya Tuhan pasti akan segera mendapatkan jalan keluar. Tapi orang-orang yang tidak menikmati proses Tuhan, dia akan disibukkan dengan protes. Dia akan banyak protes dengan proses. Tetapi orang yang enjoy tidak protes dengan proses, begitu ya. Yang terakhir, nah ujungnya adalah kita diminta setia. Ketika kita naik turun, diremukkan, punya respon hati yang benar, dengerin omongan yang kurang benar, terus kita diminta semangat, kita sudah enjoy. Sampai kapan? Sampai Tuhan yang menentukan. Artinya kalau kita tidak tahu sampai kapan, kita cuma diminta setia. Ujung dari sebuah proses, ujung dari sebuah kita dibentuk Tuhan adalah Tuhan mengharapkan sebuah kesetiaan. Suami istri akan berbahagia ketika pasangannya itu setia sampai maut memisahkan, seperti saya dan istri saya, mudah-mudahan begitu ya, amin. Setia, proses itu ujungnya adalah kesetiaan kita, sampai berapa lama kita kuat dalam prosesnya Tuhan. Tuhan tidak membentuk kita untuk sukses, tetapi membentuk kita untuk setia. Berbahagialah orang yang sedang dibentuk Tuhan, karena Tuhan sedang melihat kesetiaan kita. Terima kasih Tuhan buat prosesnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini ketika saya bekerja, kiri kanan saya udah banyak yang kena COVID, anak buah saya sudah cukup banyak yang kena COVID, tapi saya yakin itu juga bagian dari prosesnya Tuhan, menunjukkan bahwa saya sedang setia dengan perkara Tuhan, saya boleh menjadi berkat buat orang lain. Ujungnya adalah hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita setia dengan prosesnya Tuhan, ketika kita punya respon hati yang benar, tidak terlalu mendengarkan omongan orang lain yang tidak membangun, ketika kita punya semangat, ketika kita enjoy dan ujungnya adalah kita setia, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kenapa mahkota kehidupan itu diberikan kepada kita? Nah, kita sudah setia. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk setia sampai mati, karena dia sudah setia sampai mati dan dia sudah hidup kembali. Amin. Percayalah, prosesnya Tuhan, kalau kita jalani sampai setia, itu kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang luar biasa. Yang terakhir, mahkota kehidupan akan dianugerahkan kepada orang percaya yang setia sampai mati. Prosesnya Tuhan ternyata naik turun. Kadang-kadang proses itu dilakukan sampai mati. Jadi mari kita setia dengan prosesnya Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi jangan sampai dalam tengahnya proses kita lari dari proses itu. Kita harus setia. Oke, proses, remukan.
R, respon, O, omongan, S, semangat, E, enjoy, dan S adalah setia. Yang terakhir, keberhasilan rohani seseorang ditentukan oleh sejauh mana ia bersedia dibentuk dan diproses Tuhan. Tidak bersedia atau tidak rela diproses Tuhan berarti tidak ada kemajuan rohani dan rawan jatuh dalam kegagalan dan kemunduran rohani. Jadi, mau rohani kita maju atau mundur tergantung kesiapan hati kita, mau diproses atau tidak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terlalu baik Tuhan, Engkau bagi kami Tuhan, sehingga ketika kami diproses pun kami boleh menyatakan ini adalah suatu kebahagiaan. Ketika kami diproses pun kami boleh menyatakan ini adalah suatu keberuntungan. Terima kasih Tuhan, ketika kami sedang diremukkan, kami percaya Tuhan sedang menyaring kami. Tuhan sedang mau menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu. Tuhan sedang menjadikan kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi kepunyaan-Mu, kami siap untuk diproses, kami siap untuk diremukkan Tuhan. Dan ketika kami sedang mengalami peremukan Tuhan, kami akan memiliki hati yang benar Tuhan. Hati yang benar akan membuat kami tahu arah Tuhan kemana. Hati yang benar akan membuat kami bisa bertahan. Dan kami tidak akan terlalu banyak memperdulikan omongan-omongan orang lain yang tidak membangun Tuhan. Kami akan tetap fokus sama Tuhan. Kami tidak akan mengeluarkan energi yang sia-sia. Biarlah kami tetap boleh fokus sama Tuhan. Ketika kami menjalani prosesnya Tuhan, kami akan menjalani dengan semangat. Kami akan menjalani prosesnya Tuhan dengan enjoy. Menikmati prosesnya Tuhan, karena ketika kami menikmati prosesnya Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar. Kami beriman, kami percaya, sampai kapanpun Tuhan, ketika kami sedang diproses Tuhan, kami ingin setia Tuhan. Kami ingin setia, karena ketika kami setia sampai akhir, kami akan menerima mahkota kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-Mu Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia untuk diproses. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekitar masyarakat juga kami berdoa untuk warga Jakarta sehingga agar dibukakan hatinya untuk semakin disiplin dan semakin patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalani masa-masa ini dengan baik. Kemudian kami berdoa juga untuk semua pejabat, semua orang yang telah terpapar, tenaga kesehatan juga. Semoga Engkau selalu menjaga mereka dan dapat sembuh dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa Tuhan membawa pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Amin Makhluk Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat Presiden dan Wakil Presiden Tuhan untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan untuk bangsa kami ini. Kami serahkan keluarganya juga ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati keluarga daripada Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami ya Tuhan, sehingga seluruh keluarga besar daripada pemimpin kami juga ini bisa juga ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga kementerian dan jajaran yang ada Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati dan setiap jajaran-jajaran yang ada Tuhan bisa mengerjakan juga tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah apa yang dikerjakan semuanya itu Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat lembaga tinggi negara yang lain Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, baik DPR, MPR, kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah
pejabat tinggi ini juga semuanya bisa bekerja sama dengan baik untuk memikirkan akan kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan adanya kerjasama yang baik, kami percaya bangsa kami akan semakin hari semakin dipulihkan, khususnya di dalam perekonomian. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga tetap berdoa untuk jajaran TNI dan Polri, biarlah juga kedua institusi ini Tuhan bisa bekerja sama dengan baik untuk mengamankan kota kami Tuhan, sehingga kota kami tetap ada di dalam keamanan, sehingga seluruh warga yang ada di kota bangsa kami ini Tuhan, kami percaya semuanya memiliki rasa aman karena adanya perlindungan keamanan yang dijamin oleh TNI dan Polri ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga tetap berdoa Tuhan juga buat wabah COVID yang ada di bangsa kami ini. Kami tahu Tuhan, ini adalah masalah dunia, tetapi kami percaya, kami berdoa tetap untuk bangsa kami, biarlah Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, dengan kerja keras daripada pemimpin kami untuk memikirkan jalan yang terbaik untuk menangani akan wabah COVID-19 di bangsa kami ini. Kami percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan, wabah ini akan semakin hari semakin cepat untuk diselesaikan ya Bapa. Ditemukan jalan keluar yang terbaik, dan kami berdoa buat setiap kami Tuhan, sebagai warga negara yang baik, biarlah kami juga tetap juga ikut akan apa yang sudah dianjurkan oleh pemimpin kami untuk senantiasa disiplin Tuhan, untuk supaya virus COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana ya Bapa. Mampukan kami juga sebagai warga negara yang baik Tuhan untuk melaksanakannya. Kami serahkan Tuhan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersatu hati berdoa untuk ketahanan masa pandemi Tuhan. Secara khusus berdoa untuk ketahanan di bidang ekonomi, ketahanan di bidang pangan, kesehatan, dan juga kondisi seluruh warga negara. Kami berdoa Tuhan supaya setiap bidang di ekonomi, perdagangan, ekspor, impor, perbankan, semuanya boleh Tuhan tolong supaya tetap bisa berjalan. Walaupun kami tahu ada banyak hal yang menjadi kendala karena pandemi ini, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan Sang Pencipta kami manusia. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami untuk mendapat cara, mendapat solusi untuk bisa terus melakukan setiap perdagangan, ekspor, impor, jasa, dan juga perbankan dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk ketahanan pangan, baik itu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, persawahan, dan Engkau menolong supaya setiap pribadi maupun badan usaha yang bergerak dalam hal pangan ini tetap bersemangat, tetap memiliki kemauan yang terus Tuhan besar dalam hidup mereka, dalam diri mereka untuk mengupayakan segala sesuatunya. Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kesediaan pangan, khususnya untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur buat negara yang begitu kaya yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami ini. Kami terus percaya bahwa Engkau memberkati setiap pemimpin kami untuk terus mengupayakan segala sesuatunya sehingga semua kebutuhan pangan warga negara Indonesia tercukupkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong semuanya. Kami juga berdoa untuk ketahanan baik di bidang kesehatan, khususnya untuk pemulihan setiap saudara-saudara kami di Indonesia ini yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon jamahan-Mu untuk setiap mereka Tuhan. Mereka yang
masih dalam kondisi perawatan, Tuhan tolong kuatkan setiap mereka untuk tetap bersemangat, untuk tetap percaya bahwa mereka masih punya kesempatan untuk sembuh dari COVID-19 ini, Tuhan. Kami berdoa buat semua tenaga medis yang terus berjuang, yang terus memberikan tenaga mereka, waktu mereka, semua ilmu mereka untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menyertai setiap mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh warga Indonesia dalam menghadapi new normal yang kami harus siap untuk melakukannya Tuhan. Kami berdoa biar kami semua menjadi warga negara yang baik, yang bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah kami, sehingga semua yang baik boleh kami kerjakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan semuanya berasal daripadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang mengasihi ciptaanmu, pasti Engkau memulihkan. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Kesempatan yang baik bila kami boleh beribadah bersama-sama di dalam Zoom meeting hari ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Menyerahkan setiap kami yang sudah ambil bagian, baik dalam melayani ya Tuhan, baik itu memuji Tuhan, menyampaikan firman, doa syafaat, bahkan kami yang hadir. Tuhan, kami melepaskan berkat buat setiap kami, supaya berkat itu turun dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dalam pelayanan. Dan Tuhan akan tetap membuat keberhasilan. Tuhan akan tetap membuat penjagaan. Tuhan akan tetap memberkati kami semua sampai setiap iman kami disempurnakan. Terima kasih Bapak, setelah kami akan berpisah, kami tetap minta anugerah Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu malam hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa untuk